Laporan dari organisasi lingkungan Walhi menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang, dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Empat orang luka berat. Bencana longsor dan banjir membawa derita berkepanjangan bagi warga. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, korban jiwa juga berjatuhan akibat banjir dan longsor. Di Humbang Hasundutan, longsor menerjang dan merusak rumah warga. Longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi membawa material tanah, lumpur, dan batu berukuran besar. 4 orang meninggal akibat tertimbun longsor, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, longsor juga membuat warga terisolasi dan sulit mendapatkan bahan makanan. Di Kabupaten Tapanuli Utara, warga Dolok Nauli, Kecamatan Aditian Koting, bergotong royong mengumpulkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka mencari makanan yang tersisa di rumah dan dari bantuan yang diberikan. Meski akses jalan desa sudah terbuka, warga masih kekurangan bahan pangan. Warga juga belum berani meninggalkan posko pengungsian karena khawatir terjadi longsor susulan. Untuk bahan-bahan pokok gitu tercukupi hingga saat ini, Pak? Enggak, kondisi adanya makanan-makanan, tapi sekedar aja lah itu makanan dikasih dari pemerintah gitulah, apa kepala desa gitu. Nah, hasil pertanian lagi gini ada cukup makan aja ya. Memanen ubi ini, Pak ya? Ya. Untuk teman-teman untung ditanam ini pas keadaan kayak gini, alhamdulillah syukurlah puji Tuhan masih bisa kita masak ini buat di posko ya makannya kenyang gak, soalnya ada sedikit pun udah lumayan ya kan. Nah, daripada nggak ada sama sekali kan. Tidur di posko pengungsian sekarang? Tidur di gereja AKBP lah, pengungsian. Sementara di Kota Medan, banjir juga terjadi di pinggiran Sungai Deli, Kota Medan. Hingga Kamis siang, banjir masih merendam ruas jalan Gatot Subroto, tepatnya di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Jalan lintas Medan Binjai juga lumpuh akibat terendam banjir. Pengendara motor dari arah Binjai tujuan Medan dialihkan untuk masuk ke jalan tol dengan pengawalan polisi dan pengelola tol. Pemotor diberikan akses masuk melalui gerbang tol Seismayang dan diarahkan keluar melalui gerbang tol Helvetia. Selain jalan protokol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai, banjir juga merendam sejumlah rumah. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 6 meter. Ratusan warga terpaksa mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Laporan dari organisasi lingkungan Walhi menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan, pembukaan lahan membuat kondisi hutan dan resapan air berkurang sehingga meningkatkan risiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Layar. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang, dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman. Kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Kepala BMKG periode 2017 hingga 2025, Dwi Korita Karnawati menyebut, dalam 10 tahun terakhir, siklus siklon tropis semakin sering terjadi dan bergerak melintasi sejumlah daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Aceh. Namun, Dwi Korita menegaskan, selain hujan sebagai pemicu non-alam seperti kerusakan lahan dan perubahan tata guna lahan membuat potensi bencana jadi meningkat. Siklon tropis, hujan ekstrim yang diakibatkan itu adalah sebagai pemicu. Tanpa siklon tropis pun
wilayah-wilayah yang disebutkan tadi itu sudah rawan. Alamnya itu karena proses tektonik, kondisi geologi membentuk pegunungan, bukit barisan, terbentuk patahan-patahan aktif, dan bukit itu terpotong-potong oleh patahan dan kekar-kekar. Baik. Jadi pegunungan itu adalah pegunungan yang rentan, rawan, memang berbakat untuk mengalami longsor. Oke. Jadi tadi saya katakan salah satu pemicunya itu alam, hujan. Tapi sesungguhnya pemicu yang non-alam yang semakin lebih sering terjadi itu adalah perubahan tata guna lahan, kerusakan lahan. Dan perubahan tata guna lahan inilah sebetulnya yang juga memicu terjadinya perubahan iklim itu sendiri. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi ada kaitannya dengan kerusakan lahan, kenaikan gas rumah kaca, terjadinya perubahan iklim, dan terjadinya ekstrim. Lalu apa cara mengatasinya? Pulihkan lingkungan itu. Evakuasi warga dan penanganan pengungsi kini jadi prioritas tim penyelamat. Pembukaan akses jalan untuk warga terdampak longsor dan banjir juga terus dilakukan untuk mempercepat pengiriman bantuan. Tim Liputan, Kompas TV.